Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman YouTube? Kali ini saya akan mereview sebuah senter dari Sofiren, yaitu Sofiren IF23 ya. Jadi ini adalah senter multifungsi ya, 3 in 1, sorot bisa, float bisa, dan cahaya warna atau RGB juga bisa ya. Oke, teman-teman, jadi ini boxnya seperti ini. Sayang sekali ya, senter harga ratusan ribu, sekitar 600 ribuan ya. Hanya packagingnya seperti Sofiren SC18 atau Wurkos WK03 ya. Jadi seperti ini ya. Karena ini boleh dibilang kurang safety karena bisa didengar sendiri. Ini koplak atau koplak ya di dalamnya ya. Bergoyang-goyang seperti ini. Tapi tentu saja yang penting sebenarnya isinya, cuma untuk pengiriman saya harap bisa lebih bagus lagi packagingnya ya. Jadi ini dia teman-teman, IF23 black menggunakan XHP50B, tinnya 6000 sampai 6500K, dan ini set ya, made in China tentunya. Seperti ini, buka dari sini. Nah, bisa dilihat sendiri seperti ini isinya ya. Sini ada spare o-ring dan tali lanyard, ada user manual, ada juga pocket clip yang dua arah, ada juga kabel USB Type C, dan tentu saja ini si senternya ya seperti ini. Jadi ini yang bikin koplak tuh seperti ini, kurang safety ya, kesannya kurang apa ya, kendor seperti apa itu, jadi menimbulkan suara seperti ini. Tidak seperti packagingnya Sofiren SC33 ya, itu safety sekali ya. Sedangkan ini hanya seperti ini, sederhana sekali. Dan ini ada semacam tag atau name tag. Kita kesampingkan dulu ini. Baik teman-teman, jadi inilah dia si Sofiren IF23 ya. Jadi ini center 3 in 1 atau center multifungsi ya. Ini untuk throw atau sorotnya, ini untuk float, dan berfungsi juga untuk center warna atau RGB ya. Jadi seperti itu. Ini. Nah, di sini ada lubang port USB untuk pengecasan. Dan di sini seperti garis anak panah ke depan seperti itu. Dan membukanya di sini ya. Coba buka dulu. Ya, seperti ini. Ini di baterai bawaannya tipe 21700 5000 mAh dari Sofiren. Dan ini dia drivernya. Tabungnya hanya bisa dibuka bagian ekornya saja ya. Dan ini spring bagian ekornya. Dan ini juga sudah tail magnet ya seperti ini. Jadi ini senter cocok sekali untuk mekanik ya, karena ada tail magnet, lampu warna, bisa float, dan ada juga sorotnya. Kira-kira seperti itu. Oke, kita akan masukkan dulu. Jadi senter ini saya beli seharga 500 ribuan ya. Tapi di marketplace lokal itu bisa lebih, antara 500 sampai 600 ribuan ya. Walaupun ini sudah beberapa bulan yang lalu sebenarnya keluarnya. Jadi bukan keluaran baru, keluaran beberapa bulan yang lalu. Kira-kira seperti itu. Kita coba lihat dulu si speknya. Jadi seperti ini speknya ya. Ini untuk moonlight 1 lumen. Ini untuk spotlight ya, atau thrownya. Ini low-nya 100, mediumnya 500, high-nya 1500, turbonya 4000, strobonya 4000, SOS-nya 5000, dan bikinnya juga 2000 ya. Di sini ada spek yang lain, kira-kira seperti itu. Nah, ini speknya. Ini jenis LED yang dipakai. Ini baterainya. Ya, seperti itu. Jadi si senter ini komplit sekali ya, modenya banyak atau fiturnya banyak ya. Bisa strobo, bisa beacon, dan bisa SOS juga. Jadi cocok sekali untuk dibawa sebagai edisi atau sebagai teman dalam kegiatan outdoor atau kerja ya. Baik teman-teman, untuk melihat impresinya kita akan coba tes di luar. Baik, kita akan langsung jerotkan saja di luar ya.
Baik teman-teman, kita akan tes saja si Sofiren IF23 ini di sawah ya. Jadi si Sofiren IF23 ini sama seperti Sofiren yang lain, memiliki dua cara pemakaian, yaitu smooth ramping dan stepped ramping ya. Tapi mungkin akan saya coba stepped ramping saja supaya jelas cahayanya dari low, medium, high, dan turbonya ya. Juga ada 3 mode ya, mode sorot ini, mode cahaya menyebar atau flood, dan mode cahaya warna ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau direct aksesnya ke atau akses langsung, akses cepatnya ke cahaya sorot tinggal ditekan 1 kali saja. Ini sudah masuk ke cahaya sorot ya, tinggal ditekan seperti ini sekali. Untuk mematikan tinggal ditekan sekali lagi. Sedangkan akses cepat ke cahaya flood atau cahaya yang menyebar tinggal ditekan 2 kali, 1 2. Nah seperti ini ya. Untuk mengganti tinggi rendahnya cahaya tinggal ditekan lagi seperti ini, lalu dilepaskan ya. Nah, tekan 1 kali untuk mematikan. Dan untuk akses langsung ke cahaya warna tinggal ditekan 3 kali, 1 2 3. Nah seperti ini akan menyala berkedap-kedip seperti ini, atau cahaya yang diam ya, berwarna diam, tinggal ditekan 2 kali, 1 2. Nah seperti ini akan diam, tidak berkedap-kedip. Sedangkan untuk mengganti warna tinggal ditekan seperti ini, lalu dilepaskan ya, sesuai warna yang akan kita pilih, kira-kira seperti itu. Nah seperti ini sudah berubah menjadi hijau. Dan untuk mematikan tinggal ditekan 1 kali ya, seperti ini. Jadi kita coba dulu cahaya sorotnya, kita tekan 1 kali. Nah seperti ini masuk ke mode cahaya sorot ya, atau cahaya ini mode throw nya. Nah, ini kita coba dari mode terendah dulu. Kita coba ganti ke stepped mode dulu ya, atau stepped ramping, supaya terlihat jelas perbedaannya. 1 2 3 4 5 untuk mengganti ke stepped ramping dari smooth ramping. Begitu juga sebaliknya ya. Kita coba lagi. Nah ini seperti ini sudah stepped ramping, jadi perubahan cahayanya terlihat ya. Kita matikan. Untuk masuk ke mode moonlight tinggal ditekan agak lama, beberapa detik ya. Nah seperti ini mode moonlightnya. Nah ini untuk mode low nya. Naikkan lagi, ini untuk mode mediumnya. Tekan lagi dan lepaskan. Ini untuk mode high nya ya, 1500 lumen kalau tidak salah. Sedangkan untuk masuk ke mode turbo itu tidak bisa langsung, jadi kita tekan saja 2 kali dalam keadaan menyala seperti ini, 1 2. Nah ini untuk mode turbonya ya, 4000 lumen, terlihat terang sekali. Memang ada perbedaan ketika melihat langsung dan menggunakan kamera ya, karena beda ya, karena beda kamera juga beda kualitasnya. Nah, ini untuk mode turbonya ya, di mode cahaya sorot atau mode throw nya. Untuk kembali kita tinggal tekan sekali, dan untuk matikan tekan sekali ya, seperti ini. Oke, kita akan coba direct access atau akses langsung ke mode flood nya ya, 1 2. Nah, seperti ini juga untuk cahayanya bisa diatur ya, dari level terendah sampai ke tertinggi ya, tinggal ditekan saja seperti ini. Nah ini terendah, nah seperti itu. Kita coba dari mode moonlightnya dulu, kita matikan dulu, kita tekan beberapa detik. Nah ini seperti ini mode moonlightnya. Nah, ini low nya, ini mediumnya. Nah ini high nya seperti ini ya, jadi cahayanya menyebar ya, tidak fokus ya. Sedangkan untuk ke turbo tinggal ditekan 2 kali, 1 2. Nah ini turbonya, ini untuk jarak dekat. Nah, karena si senter ini mempunyai tel magnet, jadi kalau mode float seperti ini bisa digunakan juga untuk mekanik ya, yang saat bekerja, jadi tinggal ditempelkan saja ke besi. Nah kira-kira seperti ini ya. Ini untuk turbonya si float ya, mode float.
Tidak jauh, memang jangkauannya sekitar 10 meter saja sudah buram, hanya untuk jarak dekat, tapi cocok juga nih untuk ngobor atau mencari belut ini, kira-kira seperti itu. Kita coba matikan dulu. Baik teman-teman, maaf ini agak sedikit berisik karena dekat dengan rel kereta api, jadi agak berisik dengan suara kereta api. Jadi saya akan coba akses langsung ke cahaya warna ya. Jadi kita tinggal tekan 3 kali tombolnya, 1 2 3. Nah, ini akan masuk ke cahaya warna seperti ini. Ini untuk cahaya yang tidak kedip ya. Jadi untuk mengganti cahaya tinggal ditekan seperti ini. Nah, ini akan berubah sendiri dan tinggal dilepaskan untuk memilih cahaya sesuai keinginan Anda ya. Seperti ini. Pencet lagi, lepaskan, pencet lagi, lepaskan, kira-kira seperti itu. Ini jika diarahkan ke ini, kita coba. Ini untuk masuk ke mode kedap-kedip seperti ini atau berkedip ya, tinggal ditekan 2 kali. Untuk kembali ke mode awal tinggal ditekan 2 kali juga, 1 2. Ini seperti ini, kita pilih warnanya sesuai keinginan. Nah, untuk masuk ke mode berkedip tinggal ditekan 2 kali, 1 2. Nah, seperti ini ya. Dan warnanya juga bisa dirubah, tinggal ditekan juga lalu dilepaskan. Nah, ini sudah ke biru, ini akan berkedip biru seperti itu. Kita coba warna yang lain, warna ungu. Coba warna yang lain. Jadi untuk informasi, si senter ini bukan Anduril ya, tidak memakai sistem pengoperasian Anduril, hanya simple UI saja. Ini sudah putih lagi, kira-kira seperti itu. Dan untuk mematikan tinggal ditekan 1 kali ya, seperti ini. Nah, untuk baik teman-teman, kita akan coba ulangi lagi. Jadi kita coba nyalakan 1 kali. Nah, ini untuk cahaya sorot atau lampu depannya ya, menggunakan steppered ramping. Jadi seperti ini ya, terlihat perubahan cahayanya. Kita coba ke turbo. Nah, seperti ini turbonya, bisa dilihat sendiri. Mungkin jarak sekitar 50 meter sudah agak redup ya, karena memang walaupun jenisnya trow, tapi trownya tidak terlalu jauh ya. Jadi jika diarahkan ke pepohonan, kita coba arahkan ke pepohonan. Ini 4000 lumen, terasa cepat panas ini untuk turbonya. Coba matikan dulu. Kita coba istirahatkan dulu supaya tidak terlalu panas. Nah, kita nyalakan lagi. Nah, ini jika ingin mengganti dari mode trow ke float lalu ke warna, atau menyala keduanya, bisa ditekan 3 kali pada saat menyala seperti ini, 1 2 3. Ini akan nyala ke mode float, tekan 3 kali lagi, 1 2 3. Ini akan masuk ke mode cahaya warna, tekan 3 kali lagi. Nah, ini akan menyala dua-duanya ya. Ini salah satu fitur yang saya suka ini. Jadi kedua buah LED-nya bisa menyala secara bersamaan seperti ini, walaupun memang terlihat boros baterai dan cepat panas ya. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Kita coba matikan. Dan untuk kembali lagi ke mode trow awal, 1 2 3. Coba nyalakan dulu. Ini 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Ini menyala dua-duanya, 1 2 3. Ini kembali ke trow. Kita coba. Ini. Baik teman-teman, untuk mengetahui impresinya kita akan coba mode turbonya untuk mode trow ya. Kita pencet jalan-jalan nih. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini faktor kamera juga, kadang terlihat kuning atau terlihat putih ya, tapi sebenarnya cahayanya tinnya itu 6000-an sampai 6500, jadi harusnya putih ya. Dan ini faktor kamera juga. Ini belum set stepping down ya. Coba lagi. Nah, seperti ini turbonya.
Baik teman-teman, ini cahaya turbonya ya jika diarahkan ke pepohonan. Seperti ini 4000 lumen. Baik teman-teman, saya rasa cukup sekian. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.